menyerahkan ibadah dan pelayanan kita dalam ibadah Natal pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan hati kita, siapkan hati kita, juga semua Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dia Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, baik siang maupun malam. Turunlah atas kita sekalian berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Salam semuanya. Saya percaya bahwa semua yang hadir di tempat ini ada sukacita Natal. Haleluya, bukan kemuliaan kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kita dan kita sambut Dia sebagai Raja. Mari kita katakan, Yesus Engkau Juru Selamat. Yesus
dalam setiap kehidupan kami. Engkau lahir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti Haleluya. Yesus, kami bersyukur atas kelahiran-Mu dan kami bisa merayakan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa sukacita Natal Engkau nyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami siap bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami bersuka di dalam Engkau, Engkau Allah yang hadir menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Sekali lagi shalom semuanya.
bahasanya kita akan menyalakan lilin sebagai perayaan Natal pada pagi hari ini. Nanti saya persilakan Pak Mus untuk menyalakan ketujuh lilin. Bapa di surga, kami bersyukur di hari yang berbahagia ini kami boleh merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Sukacita yang dari surga ada di tengah-tengah kami. Kami boleh mengalami bahagia, mengalami sukacita yang tidak dapat kami rasakan diberikan oleh dunia ini. Tapi sukacita yang dari Tuhan telah tinggal di dalam hati kami. Biarlah kami Tuhan akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Natal pada saat ini Tuhan. Kami sambut dengan hati yang haus, dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama bisa menyelenggarakan ibadah Natal dengan desain acara yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh majelis, pengurus, semua para pelayan, sehingga kita bisa menyelenggarakan ibadah Natal. Namun ada beberapa gereja yang mengambil keputusan karena situasi-situasi tertentu mereka tidak bisa ibadah Natal secara offline tetap muka. Kiranya juga tetap bisa menikmati berkat-berkat Natal seperti kita yang menyelenggarakan ibadah secara tatap muka. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal pertama atau pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang kasih Tuhan, melalui ayat ini kita mengambil tema Immanuel, Allah menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Berita kelahiran, saudara, adalah berita yang biasa kita dengar dalam hidup kita hari lepas hari, tentang seorang anak yang lahir, tentang seorang bayi yang lahir. Namun bayi yang dilahirkan ini, saudara, bukan manusia biasa, tetapi ini adalah bentuk wujud kasih Allah kepada manusia. Berbicara tentang Allah menyertai kita, kita harus juga merenungkan siapa anak atau bayi yang dilahirkan itu, dan mengapa harus dilahirkan ke dalam dunia ini. Nah, untuk kita memperdalam tentang arti Allah menyertai kita, kita akan membaca ayat sebelumnya, saudara, yaitu yang tertulis di dalam ayat yang ke-21. Ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kelahiran seorang bayi yang bernama Yesus, Immanuel, Allah yang menyertai kita, itu punya misi, punya tujuan, yang nanti kelak, saudara, akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini memberitahu kepada kita bahwa manusia itu dalam kondisi berdosa, diperbudak oleh dosa, diikat, dibelenggu oleh dosa. Mengapa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya? Tentunya ini sebuah berkat bagi kita manusia. Tuhan ingin menyelamatkan karena kita ini, saudara, manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling berharga dari semua ciptaan yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini. Nah, karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, ketika sesuatu terjadi kepada apa yang dikasih itu, saudara, dalam hal ini jatuh di dalam dosa, sehingga Tuhan harus menyelamatkan manusia.
Mengapa harus Tuhan yang menyelamatkan, saudara? Karena kalau kita belajar tentang dasar-dasar keselamatan, kita diajar bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Karena tuntutan terhadap dosa itu, tuntutan terhadap penyelesaian dosa yang diperbuat manusia, tuntutannya sangat besar. Tidak ada seorang pun yang sanggup melaksanakannya. Ya saudara, harus melalui penebusan dosa yang harus dikerjakan oleh pribadi. Harus ada pengorbanan dengan darah yang dicurahkan, darah yang tidak bercacat celah, manusia yang tidak berdosa, dan hanya ditemukan dan hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri, karena Allah tidak berdosa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan, maka kita harus memakai istilah, saya merenungkan apa yang bisa tepat untuk bisa menggambarkan kita ini bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Berbicara tentang frekuensi, Bapak Ibu ya, frekuensi itu ada macam-macam tingkatan ya, gelombang. Suara frekuensi itu ada macam-macam tingkatan. Ketika kita berbeda frekuensi, maka kita tidak bisa menangkap apa yang dipancarkan, yang disiarkan. Saling tidak bisa bertemu. Kita hanya bisa berkomunikasi di frekuensi yang sama. Itu kalau kita memakai analogi tentang frekuensi, saudara. Nah, demikian pula, saudara, kalau Tuhan turun ke dunia, Dia punya misi, yaitu supaya dosa-dosa yang mengikat manusia, yang memperbudak, yang membelenggu kehidupan manusia ini dapat diselesaikan melalui karya penebusan Kristus. Nah, ini dasar frekuensinya, saudara, yaitu penyelesaian terhadap dosa manusia. Nah, hanya orang-orang yang telah mengalami penyelesaian dosa, maka dia ada dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan. Dan di saat itulah, di frekuensi yang sama ini, dalam kondisi seperti ini, baru bisa merasakan ya, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-23, saudara, apa bukti Allah menyertai kita? Dia buktikan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Namun pada zaman perjanjian baru, ya, zaman akhir, Tuhan berbicara kepada manusia melalui perantaraan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, sejak saudara kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Di saat itulah Tuhan menyertai kita. Jadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, meninggalkan manusia, yaitu melalui peristiwa Natal, ya, melalui kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Kalau yang belajar teologi, ya, saudara pernah mendengar pengajaran bahwa ada masa, ya, di zaman perjanjian lama untuk memasuki perjanjian baru, ada masa kelam, di mana Tuhan tidak berbicara kepada umatnya ratusan tahun, 300 tahun. Jadi kalau kita membaca Alkitab, buku, saudara, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan satu lembar itu, saudara, itu waktu yang cukup lama. Tuhan tidak berfirman kepada manusia. Betapa hampanya hidup tanpa firman Tuhan, tanpa arah, tanpa tuntunan Tuhan.
Nah, kapan saudara, pertanyaannya, kapan Tuhan mulai berbicara kepada manusia, ingin menyatakan penyertaannya, menyatakan kehadirannya? Ya, jadi kalau perjanjian lama berakhir, perjanjian baru dimulai, itu bukan berarti adalah Matius 1 ayat 1. Tidak, saudara. Tapi Tuhan berbicara pertama kali kepada keluarga, yaitu Zakaria dan Elisabet, dan 6 bulan kemudian, saudara, kepada Maria dan kepada Yusuf. Itulah, saudara, berita tentang sukacita, yaitu berita tentang Natal, sebuah situasi yang tadinya tanpa arah, tanpa firman Tuhan. Ada berita sukacita, yaitu berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi Natal, saudara, bagi kita harus membawa sukacita dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau di bulan Desember merayakan Natal, ya ada jemaat Tuhan yang sedih, ya, yang murung, memikirkan apa, persoalan, masalah. Ya. Ingat bahwa Natal itu berita sukacita. Kenapa? Karena Tuhan mau hadir di dalam dunia dan menyertai kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita tidaklah menjadi persoalan yang dalam arti hidup kita jadi terpuruk, hidup kita jadi semakin sulit. Tidak, saudara. Karena disitulah awal Tuhan berkarya melalui penyertaannya. Dalam kurun waktu, saudara, ya, kalau dalam konteks Elisabet dan Zakaria dan kehidupan Yusuf dan Maria, saudara, selain mukjizat kelahiran Yesus, saudara, ada mukjizat apa lagi? Yaitu mukjizat kelahiran Yohanes Pembaptis, yang mana Yohanes Pembaptis dilahirkan melalui sebuah keluarga yang sudah lanjut, yaitu Zakaria dan Elisabet. Dia mandul, tapi Tuhan memberkati keluarga ini dengan lahirnya Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga beberapa bulan kemudian Maria juga mengandung. Di dalam kandungannya itu ada bayi Yesus. Dan firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi peristiwa Natal tidak hanya berbicara tentang kelahiran Yesus, tapi juga berbicara mukjizat-mukjizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga Zakaria dan Yohanes. Artinya peristiwa Natal terjadi supaya kita keluarga-keluarga juga mengalami mukjizat daripada Tuhan. Amin. Mukjizat daripada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, saya yakin percaya Bapak Ibu rindu mengalami sebuah kehidupan yang disertai Tuhan. Kehidupan yang disertai Tuhan, saudara, bukan berarti kehidupan yang tanpa masalah, tanpa persoalan. Kita harus mengambil sebuah prinsip. Apa arti hidup disertai Tuhan? Apa arti hidup sukses? Hidup sukses itu, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun itu tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, sepertinya buruk, namun melalui peristiwa itu, pengenalan kita akan Tuhan bertambah. Bagi Tuhan kita sukses. Karena itu tujuan Tuhan. Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada kenyamanan kita. Manusia lebih sering memilih untuk nyaman. Seandainya kita sukses, seandainya kita diberkati, bahkan secara materi mungkin kita diberkati, namun di hari itu ketika kita pengenalan kita akan Tuhan tidak bertambah, justru kita semakin jauh Tuhan, berarti kita gagal. Jadi hidup sukses artinya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang semakin mengenal Tuhan. Melalui Natal ini, saudara, mari kita ada di dalam satu frekuensi, ya, dengan rencana Tuhan, dengan maksud Tuhan melalui kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Misinya adalah Dia ingin menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi peristiwa Natal, saudara, kita rayakan
dengan spirit, dengan semangat sukacita. Merayakan Natal juga harus kita rayakan dengan spirit pertobatan. Kenapa? Karena lahirnya Yesus Kristus itu misinya adalah menyelamatkan umatnya dari dosa, dan dia lahir dunia untuk menyertai umatnya selama-lamanya, supaya dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari mendekati akhir zaman, semakin sulit, semakin berat, namun saudara, kita akan mendapatkan kekuatan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup di dalam penyertaan Tuhan? Nah saudara, firman Tuhan berkata, mengajar kepada kita, Yesus yang lahir ke dalam dunia, yang menyelesaikan misinya melalui apa? Melalui menjadi manusia dan hidup di dalam ketaatan. Dia yang walaupun Allah menanggalkan kealahan milik yang harus dipertahankan itu sudah diserahkan. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba dan hidup di dalam ketaatan. Dari kelahirannya sampai kematiannya, dia hidup di dalam ketaatan demi ketaatan demi ketaatan. Jadi bagi kita yang ingin hidup, mengalami hidup penyertaan dengan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu? Kita harus mengerjakan hidup di dalam ketaatan demi ketaatan. Dari hari demi hari, berjalannya waktu, hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Itu cara kita menghayati Natal, saudara. Dia taat, dia mau turun ke dunia menjadi manusia, lahir menjadi bayi Yesus Kristus, yang artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Maka kita juga harus hidup di dalam ketaatan. Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki Roh Kristus, maka dia adalah milik Kristus. Orang yang sudah menjadi milik Kristus harus memperbaharui hidupnya ya, dari hari demi hari. Saya pernah mendengar sebuah pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi ketika kita jawab bisa terjebak dengan pertanyaan itu. Nah, ketika manusia saudara jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu diciptakan oleh Allah. Artinya dia itu menjadi milik Allah. Milik Allah, milik yang disayangi. Tuhan ingin berkomunikasi, Tuhan selalu ingin bersama-sama dengan ciptaannya itu. Nah, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu menjadi milik siapa? Nah, ini pertanyaannya. Milik siapa ya? Ya bisa sederhana jawabannya, tapi bisa salah, bisa keliru. Ada berkata milik iblis ya gitu ya. Tentunya berbagai jawaban, hanya dua kemungkinan. Nah, jawaban yang diperoleh waktu itu adalah manusia diciptakan oleh Allah, dia menjadi milik Allah. Dan ketika dia jatuh di dalam dosa, manusia itu tetap miliknya Allah, tapi dalam kekuasaan iblis. Itu alasan kenapa manusia harus ditebus. Ya Bapak Ibu yang pernah menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, kalau punya barang yang digade, entah itu perhiasan, entah kendaraan bermotor, entah apapun, ketika digade, barang itu milik siapa? Milik kita. Loh, kenapa milik kita? Karena kita pengen menebus, betul nggak ya? Pengen menebus. Nah, coba kalau yang saya gadekan itu punyanya orang lain, barangnya Pak Yohanes kah, Pak Andreas kah, ketika saya gade gitu, saya nggak tebus, nggak apa-apa, mau bukan punya saya ya. Tapi ketika barang kita ada di tempat ya gades, kita pengennya menebus. Tapi walaupun itu milik kita, tapi itu bukan dalam kuasa kita, dikuasai orang lain. Nah, tebusannya mana? Kalau terbayarkan, maka akan kembali. Nah, berapa nilai dari tebusan? Minimal sama
tapi namanya bisnis ada perhitungannya, minimal sama. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu adalah tetap menjadi milik Allah, tapi ada dalam kekuasaan iblis, ada ditawan di dalam kerajaan gelap, dan harus ditebus, dan harganya harus sama, harus imbang, dan harganya ternyata mahal sekali, saudara. Mahal. Harganya adalah nyawa dari Tuhan Yesus sendiri, darah yang tidak bercacat celah. Ketika itu terbayarkan, saudara, maka sejak itu manusia kembali milik Allah dan ada dalam genggaman Allah. Dan Tuhan ingin menyertai manusia selama-lamanya. Dia memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, mengalami penyertaan Tuhan. Artinya orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan, mengalami Allah Immanuel, adalah orang-orang yang punya saudara? Punya semangat pertobatan. Karena kelahiran Yesus itu adalah misinya, misi keselamatan, ya, pertobatan. Ingin membebaskan umatnya dari dosa. Saya percaya orang yang tinggal hidup di dalam dosa, dia tidak bisa mengalami penyertaan Tuhan, tidak bisa mengalami Allah Immanuel. Orang yang mau berubah, kalau sudah baca di dalam surat Roma, surat Efesus, ya, pada jemaat di Efesus, saudara, ketika kita menjadi milik Kristus, kita harus dibaharui dari hari demi hari, dipimpin oleh Roh Kudus, artinya hidup di dalam ketaatan. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia Allah turun ke dunia dan hidup di dalam ketaatan. Yang pertama, saudara, milikilah spirit roh pertobatan. Kita manusia nggak sempurna, kita bisa berbuat salah, kita bisa berbuat dosa, namun kita selalu membereskan apa yang kita berbuat kepada Tuhan. Allah kita Allah setia, Allah yang adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan bila kita mengakui dosa kita. Kalau kita ingin mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita hidup di dalam ketaatan hari demi hari. Kita tidak sempurna, kadang kita gagal, namun kita punya komitmen Tuhan. Aku pengen menjadi anak-anakmu yang taat. Nah, ketika kita punya dua sikap ini, saudara, aku ingin hidupku diperbaharui dari hari demi hari sampai serupa dengan Kristus. Nah, kalau ada jemaat Tuhan seperti ini, saya percaya kita akan benar-benar mengalami berkat Immanuel, ya, Allah menyertai kita. Kita berada di frekuensi yang sama karena hati Tuhan sama hati kita sama. Kalau beda hatinya, saudara, tentunya nggak sama. Kenapa kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, nggak rasakan hadiratnya? Karena hatinya nggak sama. Kenapa kita mendengar firman Tuhan, kita nggak bisa mendapat firman-Nya? Karena hatinya nggak sama. Oleh sebab itu, mari dalam merayakan Natal di tahun 2020 dengan segala keterbatasan yang ada, milikilah spirit yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kerinduan untuk menyelesaikan dosa, artinya bertobat. Yang kedua, saudara, kita hidup di dalam ketaatan, diperbarui dari hari demi hari, semakin serupa dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan, pesan Natal ini boleh tersimpan di dalam hati jemaat Tuhan, dan kita boleh menikmati segala berkat-berkatnya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita mengambil waktu sejenak, biar Natal ini bukan sebuah kebiasaan, karena kita harus merayakannya. Ada harga yang harus dibayar supaya peristiwa Natal itu terjadi. Mari bersyukur secara pribadi kepada Tuhan, karena dengan kelahiran Yesus Kristus, artinya Tuhan ingin menyertai hidup kita dalam keadaan apapun. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami beban berat,
mengalami persoalan, tapi Tuhan, Kau selalu hadir. Dia Allah yang iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak bersama-sama, katakan dengan sungguh-sungguh, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, kami dapat melewati semua rintangan. Ku lewati semua perkenanmu yang terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh memilih kami, menetapkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bebaskan kami dari belenggu dosa. Dan saat ini kami merayakan Natal, Engkau lahir dalam dunia ini. Engkau terlahir di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami rindu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ketika Engkau tinggal dalam hati kami, maka kami hidup di dalam pertobatan, maka kami hidup di dalam ketaatan. Biarlah Natal di tahun ini hidup kami semakin berkenan di hati-Mu. Karena sukacita yang kami miliki ini bersumber daripada-Mu sendiri, bukan sukacita yang kami dapatkan dari dunia ini yang semakin hari semakin sulit, namun sukacita yang kami terima berasal dari Tuhan dan memancar, mengalir, memberkati orang-orang di sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi garam dan menjadi terang. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kiranya tertanam di dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, sebagai bentuk cinta kasih kami kepada-Mu, kami ingin memberikan persembahan di dalam ibadah Natal ini. Kiranya persembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati setiap rupiah yang kami bawa di hadirat-Mu. Berkati, kuduskan, supaya mujizat Tuhan boleh Tuhan kerjakan di dalam hidup dan pelayanan kami bersama-sama. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus.
Diberkati pada pagi hari ini. Ketika Yesus lahir bagi kita, bahkan di dunia ini, itu merupakan suatu sukacita yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ketika Yesus lahir, maka mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita, bahkan bagi keluarga kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengingatkan di firman Tuhan bahwa ketika Yesus lahir, maka orang-orang Majus datang menyambut Tuhan Yesus. Dan mereka tidak hanya menyambut, tetapi mereka mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Dan saya juga percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini, kita mau menyambut Yesus dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam Tuhan. Bahkan kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dari Glory. Saya akan semua jemaat untuk bangkit berdiri. Pergantian. Nanti pada barisan pertama maju ke depan untuk persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semuanya. Nanti saya persilakan Pak Mus berdoa atas persembahan yang sudah kita persembahkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh memberkati kehidupan kami dari hari demi hari. Sebagai bentuk cinta kasih kami, inilah persembahan dari jemaat-Mu. Mereka telah memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang bersukacita. Dan saat yang mau berdoa, biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerja dari jemaat-Mu,
sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan, mereka melihat penyertaan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, sehingga melalui berkat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaanmu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan kenangan bagi hamba Tuhan yang sudah melayani selama setahun ini. Nanti yang pertama saya minta Pak Mus untuk maju ke depan. Mari Pak, silakan maju ke depan. Dan diberikan oleh Bapak Bambang. Dan yang kedua, saya persilakan kepada Pak Andreas Kusmanto dan nanti diberikan oleh Ibu Widiasi. Dan yang ketiga kepada Pak Pendeta Muda Yohanes Sutono dan diberikan oleh Ibu Vina. Terima kasih atas pelayanannya Pak Yo, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pak Bos. Ya baik, saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita bisa menyelenggarakan ibadah Natal ya pada hari ini. Itu semua karena berkat daripada Tuhan. Dan untuk pengumuman nanti bisa dilihat ya di grup info gereja ya, GIA atau Giatman, untuk bisa disimak baik-baik untuk kegiatan-kegiatan selama sepekan ini. Kita akan naikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan mengakhiri ibadah Natal pada saat ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu, yaitu menaikkan doa-doa kami, syafaat kami ya Tuhan. Pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan kemampuan, memberikan hikmat. Tuhan tolong kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga hanya dari Tuhan saja yang menjadi sumber solusi atas setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Tuhan berkati para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang Tuhan sudah pilih, bahkan pemerintahan yang ada di tiap provinsi, kota, kabupaten, bahkan tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan di lingkungan kami masing-masing, lingkungan gereja. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan,
untuk pergumulan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Bagi masyarakat ataupun jemaat yang sudah terpapar virus COVID-19 ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu kiranya Tuhan jamah. Berikan pemulihan, berikan kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kau tidak hanya mengampuni dosa-dosa kami, tetapi oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit kami sudah disembuhkan Tuhan. Bila saat ini jemaat Tuhan yang datang, yang ada di rumah, mengalami kelemahan tubuh atau sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan juga jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alirkan berkat-berkat kesembuhan untuk mereka. Kiranya Tuhan juga berkati jemaat-Mu di dalam rumah tangga yang ada. Biarlah damai Natal, damai Kristus memerintah di hati mereka ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, setiap usaha yang dilakukan. Karena kami yakin percaya Tuhan menyertai kami apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Berkati studi anak-anak kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus diberikan hikmat, diberikan juga masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan gereja selama sepekan ini, untuk ibadah Natal yang kedua, untuk ibadah hari Minggu, untuk ibadah tutup tahun. Semua diberkati Tuhan, seluruh yang melayani Tuhan pakai menjadi saluran berkat, sehingga setiap jemaat yang hadir mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maupun ibadah-ibadah yang ada di TPI Delit ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati, sehingga hadirat Tuhan juga dirasakan di dalam ibadah-ibadah di sana. Kami doakan pelayan-pelayan Tuhan yang pada ibadah yang pertama ini boleh ambil bagian, worship leader, singer, pemain musik, multimedia, semua petugas ya Tuhan. Berkati hidup mereka semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ini, dan kami mau mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah Natal yang pertama ini. Kita akan pulang bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu, pandang kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, sumber pertolongan dalam hidupmu. Kalau demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Saudara akan disertai Tuhan dimanapun engkau berada. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati visi Tuhan dalam hidupmu, sehingga apapun yang engkau kerjakan kiranya Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Berkat daripada Allah Bapa, Putra Roh Kudus turun atasmu. Setiap orang yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Saya persilakan duduk kembali.